Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan perencana, para akademisi, dan praktisi pembangunan yang insya Allah selalu dalam keberkahan. Selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini, kita akan membedah sebuah instrumen krusial bagi masa depan bangsa, analisis potensi dan kebutuhan daerah. Bismillahirrohmanirrohim. Rekan-rekan sekalian, kita sering mendengar tentang Indonesia Emas 2045. Namun, pertanyaannya, bagaimana kita mencapainya? Jawabannya bukan pada impian kosong, melainkan pada pembangunan berbasis data dan nilai. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia memiliki keberkahannya masing-masing. Kita tidak bisa membangun daerah hanya dengan meniru daerah lain. Presentasi ini akan menjadi navigasi kita untuk memahami bagaimana memetakan potensi tersebut menjadi strategi nyata menuju kejayaan bangsa di tahun 2045 nanti. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Unpotwil? Unpotwil atau analisis potensi wilayah adalah proses strategis untuk mengidentifikasi harta karun daerah. Harta karun ini bukan sekadar emas di perut bumi, tapi mencakup SDA, SDM, hingga ekonomi. Lihatlah Kabupaten Banyuwangi. Dulu mungkin hanya dianggap daerah perlintasan, tapi melalui pemetaan potensi pariwisata seperti kawah ijen dan kekayaan budaya, mereka berhasil meningkatkan PDRB secara signifikan. Insight utamanya, data hanyalah angka jika tidak diubah menjadi peta jalan untuk mengubah potensi mentah menjadi kemakmuran bagi rakyat. Kita harus jujur melihat apa yang kita punya, bukan apa yang kita inginkan. Lalu, apakah analisis ini hanya sekadar anjuran teknis? Ternyata tidak, ada amanah hukum yang melandasinya. Bapak dan Ibu sekalian, melakukan analisis ini adalah sebuah amanat hukum. Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004, setiap perencanaan wajib berbasis pada potensi real. Secara etika profesional, ini adalah upaya efisiensi investasi. Kita tidak ingin ada waste atau pemborosan anggaran karena membangun pabrik tanpa memastikan kesiapan SDM dan SDA-nya. Di level global, daerah yang kuat adalah fondasi negara yang kompetitif. Contoh nyata adalah kawasan industri Kendal. Mereka berhasil karena tahu persis posisi daya saingnya di mata investor internasional. Untuk memetakan daya saing tersebut, kita perlu membedah unsur-unsur pembentuk wilayahnya. Dalam analisis ini, kita membagi input menjadi dua rona besar. Pertama, rona fisik yang mencakup lokasi, topografi, hingga iklim. Contohnya, topografi Sulawesi Selatan yang secara alami memang diciptakan untuk mendukung perkebunan kakao terbaik. Kedua, rona sosial ekonomi. Kita lihat Jawa Barat dengan bonus demografi tenaga kerja mudanya yang sangat cocok menjadi modal industri manufaktur. Sebagai perencana, kita harus bisa mengawinkan potensi alam, fisik, dengan kesiapan manusia, sosial, agar pembangunan tidak timpang dan berkelanjutan. Bagaimana cara kita mengukur semua ini secara objektif? Mari kita buka kotak peralatan teknokratis kita. Dunia perencanaan tidak lepas dari angka. Ada 4 alat utama yang sering kami gunakan. Pertama, ICOR untuk mengukur efisiensi investasi. Semakin rendah nilainya, semakin efisien modal yang masuk. Kedua, Location Quotient, LQ, untuk mendeteksi sektor unggulan yang siap menjadi basis ekspor. Ketiga, Shift Share Analysis untuk membandingkan pertumbuhan kita dengan kinerja nasional. Keempat, tipologi klasen untuk memetakan posisi daerah. Apakah kita sedang maju, berkembang, potensial, atau justru tertinggal? Alat-alat ini membantu kita membuat keputusan yang presisi, bukan sekadar berdasarkan intuisi. Agar lebih terbayang, mari kita coba simulasikan data-data ini dalam studi kasus nyata. Coba perhatikan simulasi ini. Jika kita menghitung sektor pertanian dengan rumus LQ dan mendapatkan angka 2.0, itu artinya sektor ini adalah sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif. Di sisi lain, jika investasi sebesar 50 triliun rupiah hanya menghasilkan output 10 triliun rupiah, maka ICOR kita adalah 5. Jika benchmark nasional adalah 3, berarti investasi di daerah tersebut relatif kurang efisien. Angka-angka ini adalah lampu indikator bagi para pejabat pemerintah untuk mengevaluasi apakah ada masalah di birokrasi, infrastruktur, atau justru kualitas SDM kita? Setelah diagnosa keluar, bagaimana kita menyusunnya ke dalam siklus kerja? Perencanaan itu sebuah siklus, bukan sekali jadi. Dimulai dari data mining fisik dan sosial. Kemudian kita masuk ke tahap strategi untuk memilih sektor mana yang mau diprioritaskan. Hasil analisis ini harus diformalkan dalam dokumen RPJPD atau RPJMD agar punya legalitas. Namun ingat, jangan berhenti di dokumen saja. Puncaknya adalah eksekusi melalui program nyata seperti pembangunan jalan atau pelabuhan, didukung oleh kelembagaan dan pembiayaan yang sehat. Ini adalah wajah ekoarsitektural brutalis, di mana teknologi bertemu dengan data presisi.
Lalu, bagaimana penerapan analisis ini dalam skala nasional yang lebih masif? Kita tidak bekerja di dalam ruang hampa. Strategi daerah harus selaras dengan visi nasional. Contoh masterpiece hasil analisis potensi geografis dan energi terbarukan saat ini adalah IKN Nusantara. Pemerintah juga sedang mendorong hilirisasi SDA, mengubah bahan mentah seperti nikel dan timah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Melalui RPJPN 2025 hingga 2045, misi besarnya adalah transformasi ekonomi, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kunci utama transformasi tersebut adalah konektivitas yang cerdas. Mari kita lihat penerapan praktisnya. Kota tebing tinggi, misalnya, dianalisis memiliki dominasi di sektor jasa, sehingga strateginya diarahkan menjadi pusat logistik regional. Di wilayah timur, masalah utamanya adalah disparitas harga yang tinggi. Solusinya? Tol laut. Namun, tol laut bukan cuma soal kapal yang lewat, tapi konektivitas yang terintegrasi untuk membuka isolasi ekonomi. Analisis potensi memastikan bahwa barang yang diangkut memang sesuai dengan kebutuhan dan komoditas daerah asal. Terakhir, sebagai penutup, mari kita renungkan filosofi di balik semua kerja keras kita ini. Rekan-rekan perencana yang saya muliakan, menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar tugas teknokratis. Ada satu kutipan mendalam dari Adiatna Planning, dalam setiap rancangan kerja dituntut bukan hanya akurat secara teknis, tapi jujur juga secara niat. Karena perencanaan adalah amanah. Marilah kita jadikan data dan potensi real sebagai basis kebijakan, bukan kepentingan sesaat. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini menjadi amal jariah yang membawa kemakmuran bagi generasi mendatang. Saya pamit, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.